Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, namun beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, pemahaman iman yang berabad-abad itu menjadi suatu hal yang tidak mudah dipahami oleh kita yang mengimaninya, apalagi oleh orang-orang yang tidak mengimaninya. Dan kita mungkin kesulitan untuk menerangkan Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita imani. Berapa Allahmu? Satu. Satu atau tiga? Tiga. Tiga atau satu? Satu. Kemudian akan menjadi perdebatan yang panjang. Kita sering berpikir secara manusiawi, satu ditambah satu sama dengan tiga. Tetapi Allah Tritunggal Maha Kudus tidak demikian. Satu tambah satu sama dengan satu. Satu Allah dalam tiga pribadi. Bukan pula juga satu di antara tiga berarti sepertiga. Sepertiga tambah sepertiga sama dengan satu. Tidak, karena Allah Maha Kuasa, Maha Sempurna, tidak pernah bisa terbagi, senantiasa sempurna, senantiasa utuh. Cintanya yang berabad-abad dilimpahkan, berlimpah-limpah kepada dunia, tidak pernah bisa sedikit pun mengurangi kesempurnaan, kepenuhan cinta Allah Tritunggal Maha Kudus yang senantiasa dekat dengan kita ini. Namun saya ketika merenungkan tema Tritunggal Maha Kudus ini, saya teringat pengalaman ketika saya frater. Ketika ujian saya dikatakan agak sesat karena salah dalam memahami konsep Tritunggal Maha Kudus ini, yang mungkin juga pikiran yang dulu saya gagas mungkin pula menjadi pemikiran Anda kali ini. Mungkin Anda juga demikian berpikirnya. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ada derajat atau tingkatan kealahan antara Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Mungkin demikian Anda berpikirnya. Allah Bapa itu yang paling tinggi. Mengapa? Sebab Allah Bapa yang mengutus Allah Putra. Allah Putra berarti ada di bawahnya Allah Bapa. Kemudian Allah Roh Kudus itu yang paling rendah, karena Dia yang diutus oleh Yesus Allah Putra untuk kemudian datang ke dunia setelah Yesus naik ke surga. Berarti jelas ada tingkatan. Allah Bapa itu yang paling tinggi, kemudian Allah Putra, kemudian Allah Roh Kudus. Nah, persis itu juga salah. Allah Tritunggal Maha Kudus itu sehakikat, sederajat sama kemahakuasaan Allahnya. Maka tidak ada derajat tingkatan di antara Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Dan mungkin
Ini bisa juga kita pahami, kita renungkan dalam apa yang dikatakan Yesus di Injil kali ini. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Rumusan doa yang dekat dengan kita ketika kita membuat tanda salib, ketika kita mengucapkan doa kemuliaan, namun mungkin kurang kita resapi dengan cermat. Coba kita lihat, kata sambung yang digunakan adalah kata dan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Secara manusia biasa kalau kita mengatakan saya dan dia, berarti saya dan dia ada dua pribadi yang sejajar. Beda kalau dikatakan saya kemudian dia, berarti ada yang satu lebih di antara yang lain. Nah, di rumusan doa ini kata dan itu menunjukkan kesejajaran antara pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Di doa ini tidak dikatakan Bapa, kemudian Putra, kemudian Roh Kudus, namun menggunakan kata sambung dan, yang menunjukkan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu sama sempurnanya, sama kemahakuasaannya, sama hakikatnya sebagai Allah. Dan mungkin itu pemahaman yang bagi Anda baru, karena mungkin sempat pula kita memahami secara berbeda, tidak sesuai dengan dogma ajaran gereja di mana Allah Tritunggal Maha Kudus itu adalah sama dalam hakikat, sama dalam kemahakuasaan, sama dalam segalanya, karena Allah adalah Allah yang maha kuasa. Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian, mungkin apa yang saya sampaikan ini membingungkan kita semua. Sudah layak kita bingung. Mengapa? Karena kita ini makhluk yang terbatas dan ingin memahami Allah yang tiada batasnya, Allah yang maha kuasa. Tidak akan pernah mungkin kita secara tuntas bisa memahami misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Sebab kata Santo Agustinus, jika kita benar-benar memahami Allah, itu berarti bukan Allah yang kita pahami. Allah tak pernah bisa dipahami oleh akal budi manusia sehebat apapun kita, karena Allah maha kuasa dan kita makhluk yang terbatas. Maka terbatas pula semua romo menerangkan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Namun kita boleh yakin hati kita, iman kita melampaui keterbatasan akal budi kita. Kita percaya dan syukur akal budi bisa membantu kita dalam memperdalam iman kita. Namun yang diutamakan adalah bagaimana kita percaya, bagaimana kita mengimani, dan bagaimana kita mengagumi Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang satu, Allah yang esa dalam tiga pribadi, yang akan menunjukkan keagungan iman yang begitu dalam, yang tidak pernah bisa kita pahami. Mengapa demikian? Mengapa begitu? Itulah Allah, Allah kita yang maha agung, yang maha kuasa. Kita syukuri, kita boleh mengenal lewat Kristus keagungan Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus,